pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Bang, udah sering bang ya? Mintanya tiap tahun. Bang, kolak dulu bang, tiap tahun bang. Sehat bang. Menurut saya minta maaf saja tidak cukup, gitu loh. Harus ada langkah-langkah hukum. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak. Atau Ibu Khofifah jangan mau kalah. Kalau Kang Deddy baru jadi gubernur, sudah punya kebijakan yang bagus. Yo, City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, si Abu absen, si Pakun. Ya, dua topi mangkok, in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subscribe silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi Silakan silakan dicengkling. Yo, Yes. today kita as always seperti biasa masih mengupdate soal Kang Deddy karena ada lagi gebrakannya nih. Yang biasa kita lihat kan Kang Deddy itu suka kasihan gitu kan sama warga masyarakat kecil gitu ya. Nah tapi terhadap Bang Jago yang katanya preman atau jagoan Cikiwul ini gak ada kasihan-kasihannya. Dideklarasikan lewat VT-nya di akun TikTok Kang Deddy. Sepertinya tidak ada kata damai ya. Sepertinya akan lebaran di penjara gitu ya. Meskipun kalau kata Kang Deddy itu udah nangis-nangis tetap aja sepertinya ya tidak ada damai ya. Bahkan dengan melihat kondisinya seperti ini sampai-sampai membentuk Satgas Khusus Gabungan TNI Polri yang perlengkapan khusus untuk preman ini, premanisme. Jadi buat yang merasa Bang Jago wah bakal repot nih. Kalau yang di region Jawa Barat. Di luar Jawa Barat aduh kurang tahu memang. Tapi kita meluncur dulu Nyo. Nih Nyo dari TikToknya Kang Deddy Mulyadi official ceki. Play. Pengen tahu, gua jagoan yang megang Cikiwul. Iya, Pak. Ada nih gua nih. Iya, paham. Paham. Masa gua banyak di sini. Paham saya juga. Halo Bang Jago. Gimana kabarnya? Bang, udah sering bang ya? Mintanya tiap tahun. Bang, kolak dulu bang, tiap tahun bang. Sehat bang. Dapetnya berapa bang? Emang mau minta berapa bang kemarin bang? Sehat bang. Sehat Ada doang. Sehat bang. Tuh bisa kita lihat tuh. Terima kasih pada jajaran Polda Metro Jaya, Pak Kapolda, Pak Direskrim dan kemudian jajaran Kapolres Kota Bekasi, Pak Kapolresnya dan Kasat Sersenya. Jagoan Cikiwul sudah ditangkap. Dan ini pembelajaran bagi semuanya di wilayah Provinsi Jawa Barat. Jangan coba-coba bergaya jadi jagoan. Kalau ujung-ujungnya sudah ditangkap, nangis. Semangat untuk seluruh rakyat Jawa Barat. Jangan pernah takut terhadap aksi preman. Kibarkan semangat kita, kepakan sayap. Preman itu kalau ditangkap pasti nangis. Jadi tuh ya, tadi aku cek-cek di artikel kayak sempet ada komunikasi dari pihak kepolisiannya. Gimana nih Kang gitu. Ya kan karena mungkin tahu kan Kang Deddy itu punya rasa simpati berlebih gitu terhadap rakyat kecil gitu. Tetapi sayangnya ini mah apes karena diposting kadung viral kena. Nah, mumpung ada nih langsung kena. Jadi tidak dilepas dulu gitu. Kita jadikan pelajaran itu dia. Makanya tadi iya bisa nih sampai nangis-nangis itu kayak gimana. Enggak, tetap udah jadiin pelajaran proses. Iya karena kan nggak tahu juga ya Bang, misalnya nggak ada yang ngejamin juga nanti kalau misalnya nih udah kemarin udah ditahan nih kan. Terus begitu tanya Kang Deddy gimana Kang gitu kan. Ya udah dilepasin aja misalnya kayak gitu kan. Ya kan siapa yang tahu kalau hal ini akan terjadi lagi apa tidak gitu kan. Iya, jadi yang belum ditahan yang udah sempat viral rada ketolong tuh sama permohonan maaf ya, klarifikasi permintaan maaf, tapi nggak tahu tuh diproses apa enggak. Nah yang ini yang jagoan Cikiwul udah kadung ditangkap, oke, jadiin pelajaran. Sampai nangis-nangis. Bahkan tadi aku sempat baca katanya sampai kabur ke Sukabumi. Wah, itu pasca viral. oh
Jadi viral, udah klarifikasi. Nah, yang klarifikasi itu dari Sukabumi kalau nggak salah ya, tolonglah. Nah, ini ada komenan dari anak lanang nih. Haha, jagoan Cikiwul. Mana yang ceweknya pengen lihat? Yang ceweknya setahu aku tadi aku baca tuh dia itu sekjen di ormas tersebut. Tidak diproses seperti Bang Jagonya, tetapi dicopot jabatannya. Nggak tahu aku jabatan apa, tapi katanya dicopot dari jabatannya gitu katanya. Soalnya kalau dari video juga agak ngehe juga kan sebenarnya kan. Iya, banyak yang menduga itu pacarnya atau istrinya, tapi itu sekjen ormas tersebut gitu, dicopot jabatannya. Tolong, kita kasih next ya. Ninyo, sampai masuk Kompas, sudah sulit ini mas, sudah sulit. Mohon maaf, Bapak jadi pelajaran ya untuk yang lain-lain. Jadi ya, mohon maaf, nggak bisa lebaran sama keluarga berarti kan. Aduh, mana berapa hari lagi ini, tolonglah cek ini yo. Play. Polisi menangkap anggota ormas yang meminta tunjangan hari raya ke sebuah perusahaan di Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal pengancaman. Kalau lu kerja di sini, sampai ini amanah loh. Udah saya sampaikan, saya juga amanah Pak. Tersangka yang mengaku jagoan Cikiwul ditangkap di tempat persembunyiannya di wilayah Sukabumi, Jawa Barat. Polisi menyebut tersangka yang merupakan anggota ormas meminta THR ke perusahaan dengan dalih membeli takjil acara buka puasa bersama. Tersangka mendatangi perusahaan untuk meminta THR bersama 3 rekannya. Sejauh ini polisi menetapkan 1 orang tersangka, sementara 3 lainnya masih dalam pemeriksaan dan berstatus sebagai saksi. Siap. Dari mana koordinator? Udah masuk aja. Langsung masukin. Dah. Di situ tersangka melakukan pengancaman dengan mengatakan bahwa yang bersangkutan adalah jagoan Cikiwul. Kemudian yang bersangkutan juga mengatakan bahwa saya memiliki banyak massa untuk menakut-nakuti pihak perusahaan dan juga mengatakan bahwa akan menutup jalan. Sampai hari ini kita menetapkan 1 orang tersangka untuk perkembangan penyidikan terkait 3 saksi yang ada di TKP, nanti perkembangan lebih lanjut penyidikan. Sebelumnya sebuah video anggota ormas yang mengaku jagoan Cikiwul saat meminta THR ke sebuah pabrik di Bantar Gebang, Bekasi viral di media sosial. Dalam video, pelaku tampak berdebat dengan satpam pabrik, memaksa bertemu pimpinan perusahaan. Bahkan pelaku mengancam akan menutup jalan jika permintaannya tak dituruti. Oke, tulis sama gua. Oke, betul? Ini mah definisi apes. Apes. Kalau yang satu lagi, kenapa ini Mama bilang apes ya? Jadi kalau yang satu lagi tuh jelas yang ngeviralinnya pihak Dinkes. Iya nggak? Ngeposting rekaman CCTV viral, tapi mitigasinya menurut aku cukup bagus gitu kan, langsung klarifikasi, minta maaf, dah stop diminta maaf, nggak ada embel-embel pembelaan diri. Iya. Nah, kalau Bapak jagoan Cikiwul ini udah mah yang ngeviralinnya teh timnya sendiri, nggak tahu motifnya apa, dugaanku motifnya biar dapat simpati, dukungan teman-teman netizen gitu kan. Ya menggait komen-komen yang ya paling berapa nggak bikin rugi perusahaan ini kayak gitu kan. Tapi lupa satu sisi, Gubernur Jawa Barat udah memberikan arahan bahwa dilarang meminta THR tuh oknum-oknum ormas, oknum-oknum LSM ke perusahaan, toko dan sebagainya. Nah, poin di situ yang miss nih. Jadi dia sendiri yang ngeviralin, bukannya didukung malah dirujak. Nyampe lah ke FYP-nya Bapak Aing. Halo Pak Kapolres, itu di Bekasi tuh, bisa kali ditindak langsung sel. Gak pakai lama ya? Gak pakai lama, baju oranye dan diesel. Masalahnya bentar lagi teh Lebaran. Tolonglah ya, aduh. Kita kasih next ya. Cus. Ninyo, bravo Pak Polisi. Nextnya ada dari Kompas TV juga masih, tapi ini part penjelasan yang lebih detail dari Pak Polisi yang meringkus jagoan Cikiwul. Ceki. Baik, terima kasih. Jadi kami jelaskan untuk adanya video viral di mana
salah satu anggota Ormas GMBI melakukan tindakan di suatu perusahaan di daerah Bantar Gebang yang memaksa untuk meminta THR. Kejadian hari Senin siang dan viral kemarin pagi. Kami sudah mengamankan pelaku inisial S semalam pukul 18.30 di daerah Sukabumi. Ada perlawanan nggak, Bang? Untuk perlawanan tidak ada. Yang pasti pelaku menyadari bahwa apa yang dilakukannya viral dan pelaku ketakutan sehingga melarikan diri. Bang, pas waktu video itu kan kabarnya 4 orang. Apakah itu 4-4-nya ditangkap gitu? Untuk yang sudah kita amankan 3 orang. Untuk terkait video yang viral, sementara kita tetapkan 1 orang untuk tersangka. Berarti ke Sukabumi itu memang sengaja melarikan diri ya? Betul. Ada. Ini sering nggak dia, Bang, melakukan daerah situ, Bang? Kita fokus ke video yang viral ya. Intinya dari pihak kepolisian bergerak cepat merespon laporan masyarakat. Kurang dari 12 jam kita mengamankan pelaku di video viral tersebut yang cukup meresahkan. Saya rasa itu. Untuk lebih jelasnya nanti. Kurang dari 12 jam coy. Ya, arahan langsung dari Kang Deddy sih, gubernur sih. Jadi harus satu-satu seo gitu. Daripada saya yang diomelin, nanti mending saya sikat aja langsung ya. Jadi yang 2 ini 3 kan, 1 tersangka, 2 statusnya masih diamankan, juga masih sebagai saksi gitu. Ntar kita tunggu aja naik apa enggak ya. Coba kita kasih nextnya. Nyo, memang mau tarik mundur dikit detik-detik Bang Jagoan Cikiwul ini masuk sel ceki-ceki. Play. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Sampai dikasih gambar buat ini kameramen itu. Iya, masuk dah, tolonglah ya. Assalamualaikum. 12 jam kena. Tolong. Kurang dari 12 jam. Kurang dari 12 jam kena, tolonglah. Ditambah sekarang mungkin yang model-modelan oknum seperti ini bakal lebih ketar-ketir karena ini meluncur. Ninyo, dari Kompas, Gubernur Jabar Deddy Mulyadi bentuk Satgas khusus berantas premanisme. Waduh, Jabar aman terkendali. Mantap. Ceki-ceki. Play. Perusahaan. Ada kejadian di depan kami datang kemarin untuk koreksi kepada dinas kesehatan. Ya, sebenarnya sih kalau tingkat komunikasi hari ini saya jalan ya. Saya berkomunikasi tiap hari itu dengan para Kapolres, kemudian Kasat Serse langsung, dan malam juga kan di Subang sudah berani tuh Kasat Sersenya nangkep preman. Di Bekasi yang ormasnya sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup gitu loh. Harus ada langkah-langkah hukum. Kemudian yang di Kota Bekasi juga sudah bergerak. Yang paling utama adalah ke depan itu Satgas itu bagaimana agar cepat ditangani, maka segera dibentuk. Mungkin hari ini mungkin akan segera dibuat, Senin mungkin SK-nya keluar, Satgas untuk menangani premanisme, dan itu terdiri dari unsur Polri, TNI dan POM atau PM kan gitu kan. Ini yang akan, dan itu nanti ada lembaga khusus yang menangani di kabupatennya, ada perlengkapan khusus dan ada nomor telepon khusus. Oh, berarti selama masa liburannya sudah mulai berjalan? Sudah Pak, Senin sudah bisa efektif kok. Kok badannya di ruangan itu, Bu? Di Tesek. Oke. Ini dari mana? Dipegangin sama siapa saya? Wah, nama jatuh tadi? Ya. Iya, berarti kamu mencelakakan orang. Coba ya Allah, apalagi ini buat disabilitas. Jangan benar-benar sembuh aja benar. Saya Novi, Sekjen Laskar Merah Putih Kabupaten Bekasi. Pada hari ini, di kesempatan ini saya memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk Dinas Kesehatan, Polsek dan juga. Yang jelas kalau ada yang namanya pelanggaran hukum juga pasti akan kita tindak. Termasuk kami juga menghimbau, ada Pak Kasdim, ada dari BIN, dari POM. Kami juga menghimbau bagi perusahaan yang didatangi sama ormas, tolong kalau berkaitan dengan THR dan sebagainya tidak usah dilayani. Karena sesuai dengan arahan Bapak Gubernur, tidak diperkenankan memaksa meminta THR pada tempat-tempat perusahaan. Ada kejadian kemarin yang di Bekasi Kota atau tidak salah, kayaknya sudah ditangani sama Polres Bekasi Kota. Sekali lagi, tolong
bagi rekan ormas ataupun perusahaan yang biasanya memaksa meminta THR untuk tahun ini tidak dilaksanakan. Karena perintah Presiden, perintah Gubernur juga sangat tegas untuk menindak bagi siapa saja ormas yang akan memaksa meminta THR. Ada TNI, ada Polri yang siap membackup melaksanakan penindakan berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran tersebut. Sejauh ini udah ada laporan dan belum dan terkait kasus sampai hari tersebut? ini untuk Kabupaten Bekasi belum ada aduan berkaitan dengan pemaksaan meminta THR, belum ada. Tapi jika ada tindakan tegas ya? Kalau ada pasti akan laksanakan tindakan tegas sesuai dengan ketentuan yang berlaku karena jelas perintah Presiden dan perintah Bapak Gubernur itu saja. Kelar. TNI, Polri, sama PM. Ini bisa sih. Begitu ada viral kan tadi ada perlengkapan khusus sama nomor khusus gitu kan. Ya ada kejadian nih misalnya nih ya ditelepon nih di sebuah daerah di Jawa Barat, telepon Satgasnya datang, mana orangnya itu. Oke, mohon kamera dimatikan dulu. Itu tuh yang nggak tahu kan, kamera jangan ada yang rekam dulu ya. Mau ngapain Pak? Salam olahraga. Oke. Nanti paling muncul-muncul udah pada ya biru-biru memar-memar dikit. Iya. Kenapa ini Pak? Iya tadi sempet lari keentup tawon gitu. Iya, mana tawonnya nih? Tawonnya gitu. Mungkin kali ya, mungkin. Mungkin aku nggak tahu juga, cuman aku ngebayangin aja gitu. Iya. Nah, inilah aksi sigap cepat, respon cepat dari Kang Deddy yang akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, jajaran di bawahnya juga harus ngejar speednya Kang Deddy kan. Makanya tadi ngimbanginnya adalah pihak kepolisian kurang dari 12 jam coy ketangkep, lari ke Sukabumi, kejar langsung. Iya, bahaya masalahnya Bapak Gubernurnya satset, kita juga harus satset. Iya. Tapi mungkin ini bisa berdampak kurang mengenakan gitu ya menurutku loh ya, mohon maaf kalau salah, untuk gubernur-gubernur provinsi lain. Oh iya. Karena ini ada sampel yang meluncur. Ninyo. Ya. Baru soal pajak, pengampunan, pemutihan, kado THR apapun itu namanya ya. Baru soal pajak nih ya. Ada dari konten kreator TikTok Cak Soleh yang membuat video dengan caption surat terbuka buat Gubernur Jatim agar menghapus pajak kendaraan motor yang tertunggak seperti di Jawa Barat. Satu sampel aja memang gak mau banyak-banyak karena tadi ngeliat di beberapa FYP warga masyarakat melakukan hal seperti ini juga, berinisiasi gitu, sesuai dengan ketertarikan mereka. Misalnya mereka tertarik dengan normalisasi sungai, minta juga ke gubernurnya dengan surat terbuka. Ini satu sampelnya, ceki-ceki. Play. Hari ini Cak Soleh berkirim surat kepada Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa. Ini terkait kebijakan dari Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, yang menghapuskan pajak kendaraan bermotor 2024 ke belakang. Mau 5 tahun nunggak pajak, mau 10 tahun, mau 15 tahun, pokoknya semua digratiskan. Ini adalah kado di awal pemerintahannya Kang Deddy Mulyadi. Tentu kebijakan penghapusan pajak ini disambut sukacita oleh warga Jawa Barat. Kalau kita amati medsos, yang senang tidak hanya orang Jawa Barat, wong sa Indonesia. Semua berharap gubernurnya masing-masing juga punya kebijakan yang sama. Menghapus pajak kendaraan bermotor roda 2, roda 4 2024 ke belakang. Cak Soleh sebagai orang Jawa Timur tentu punya kepentingan mengingatkan, mengusulkan kepada Gubernur Jawa Timur, jangan mau kalah. Mak Khofifah atau Ibu Khofifah jangan mau kalah. Kalau Kang Deddy baru jadi gubernur, sudah punya kebijakan yang bagus, sementara Bu Khofifah ini adalah jabatan periode kedua, harus punya kebijakan yang sama, menghapuskan pajak kendaraan bermotor 2024 ke belakang, supaya masyarakat Jawa Timur mendukung penuh
sukacita terhadap kebijakan Gubernur Jawa Timur. Ayo teman-teman semua, wong Jawa Timur dari Banyuwangi sampai Madiun, Magetan, Ngawi, ayo diviralkan konten ini supaya sampai kepada Gubernur Jawa Timur, kepada teman-teman DPRD Jawa Timur, semuanya mendukung agar pajak kendaraan bermotor yang tertunggak 2024 ke belakang dihapuskan. Ini baru satu kebijakan aja ya. Tapi aku mau ngeliat dari sisi positifnya aja. Positifnya jadi masing-masing pemimpin bisa berlomba-lomba membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, sehingga bersaing dalam prestasi ibaratnya. Betul. Gitu bersaing kan. Sehat ya, bersaing ya. Sehat itu karena bisa banget dilihat dari sisi negatifnya ya. Kita dari tadi kan positif, ini negatifnya ya, mohon maaf kalau salah ya. Jadi misalkan kayak si Dedi sih rajin-rajin amat sih kan, gue jadi harus ngerjain tugas juga kan. Ibaratnya gitu. Gue juga dituntut jadi begitu iya, gitu ya. Mana kemarin Wapres udah ngakuin gitu kan, wah ini paling edan gebrakannya gitu. Tapi ya suka nggak suka, selamat warga Jabar, emang lagi berprestasi warga Jabar. Masalahnya selain gubernurnya, jajaran di bawahnya, warganya, balik lagi aku bilang nggak bosan-bosan, warganya juga kompak Jabar teh. Sehari itu dapat 25 M gitu dari bayar pajak, itu kalau warganya nggak kompak nggak mungkin. Betul. 25 M eta dijajarin, aduh anjir duit KB eta mang. Mantap Jabar. Mantap. Tapi Nyo, ya, makin tinggi pohon ya makin kencang juga anginnya. Ini kita serempetin dulu dikit-dikit meluncur. Cus. Ninyo, ya, ini dari 2 hari yang lalu sebenarnya, cuman nanti ada respon dari Kang Dedi baru banget tadi hari ini dibuat nih. Ada Menpar atau Menteri Pariwisata yang katanya prihatin dengan penertiban wisata puncak oleh Deddy Mulyadi. Jadi mengkritik, kayak ya tidak setuju dengan caranya Kang Dedi penertiban wisata Hibis. Hibis, ceki-ceki. Play. Ya, dari Kementerian Pariwisata kami sejujurnya prihatin dengan situasi ini, dan kami terus melakukan monitoring terhadap perkembangan situasinya. Nah, tapi tentunya kami selalu menghimbau bahwa pelaku usaha wajib memastikan legalitas usaha mereka masing-masing. Menurut pandangan kami, pembongkaran ini tidak boleh sebenarnya dilakukan secara sepihak, terlebih jika legalitas suatu usaha sudah diurus dengan sah. Pembongkaran sepihak bisa menjadi sebuah presiden buruk bagi iklim investasi atau berusaha di Indonesia. Namun, kami juga menghimbau destinasi wisata untuk selalu mematuhi aturan yang berlaku dan memenuhi semua perizinan dasar yang diwajibkan, seperti persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung. Nah, sektor pariwisata harus tetap memperhatikan aspek keberlanjutan kelestarian alam, termasuk hal pengelolaan kawasan wisata. Hal ini sesuai dengan Permen Parekraf nomor 9 tahun 2021 yang telah diisu tentang pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan. Nanti kalau ingin di detailnya kami bisa paparkan atau kami bisa informasikan lebih lanjut. Dan Kementerian Pariwisata juga mendorong adanya evaluasi yang lebih baik dalam pengawasan dan pemantauan terhadap pembangunan wisata yang berada di kawasan sensitif seperti kawasan hutan dan konservasi. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk memfasilitasi perkembangan pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dari situ, sekian, terima kasih. So, I understand that, sekian, terima kasih. Ibu yang lemas sekali ya si ibu ya, mohon maaf Bu sebelumnya. Tapi Bu, tadi kan udah dijawab sendiri ya maksudku sama penjelasannya. Ya kawasan wisata harus memenuhi A, B, C, D. Nah, poin-poin itu tuh nggak ada gitu kan pas di cross check kayak contohnya tercatat 5.000 bangunnya 15.000 gitu bahkan kan. Dikasih izinnya katanya 21.000 tuh. Iya, itu udah ngaco tuh. Iya. Terus masalah harus memperhatikan soal lingkungannya juga.
yang dibabatnya, yang di betonnya berapa banyak, terus bahkan yang sungai di beton itu gitu hutan kan. lindung dipakai buat Itu kan berarti, aduh, nggak ngerti aku, jadi ngeblunder sendiri gitu, yang akhirnya aku sampai nggak tega baca komenannya. Iya, dirujak. Masalahnya warga sekitar pun kayak, lah ini kan memang udah salah, makanya ditindak, makanya warganya pada setuju gitu. Terus pertanyaannya, ibu di pihak yang mana gitu? Kalau pihak warga masyarakat setuju terus tiba-tiba ibu jangan seperti itu, harusnya ada ABCD lah. Jadi pertanyaan kan. Terus kalau aku sebagai masyarakat gitu ya, kalau cuman dihimbau itu kayaknya tidak akan menyelesaikan masalah juga nggak sih? Karena sepanjang pengalaman kita yang udah ada nih, kayak cuman dihimbau ya namanya himbauan, ya cuman himbauan gitu loh. Jadi kayak nggak tahu, ya bisa kali katanya nggak nurutin dikit aja gitu kan. Aku nggak ngerti tim penasehatnya apakah nonton, gak usah nonton channelnya, nonton berita ini deh yang masalah ibis, nonton fullnya apa enggak gitu kan. Udah berapa kali Satpol PP setempat memberikan himbauan bahkan sampai pembongkaran mandiri gitu kan, tapi kan nggak dilakukan gitu. Terus waktu berkasnya dibuka tercatat berapa, yang direalisasinya berapa itu, tapi nggak tahu liar. Aku kayak, hah? Tiba-tiba udah, dia kan 2 hari yang lalu diposting kayak udah H plus berapa gitu. Tiba-tiba nongol, ya harusnya kemana wae atuh liar. Tapi ini ada respon dari Kang Deddy meluncur. Ininya dari TikToknya Kang Deddy 8 jam yang lalu. Iya, 8 jam yang lalu. Enjoy live banget ngejawabnya, ceki-ceki. Play. Pagi semuanya. Assalamualaikum Sampurasun. Lagi di sawah nih kita. Sebentar lagi mau jalan ke puncak untuk menanam pohon di area wisata yang kemarin sempat dibongkar. Hibis itu namanya. Saya lupa itu nama yang sebenarnya apalah ya. Pokoknya itu. Kemudian kenapa dibongkar? Tata nilai keindahannya hilang, ekosistem tehnya hilang, air jatuh ke beton, turun ke sungai, banjir di Cisarua, banjir di Bekasi, banjir di kota Bekasi. Nah, gini deh, ini sawah nih indah nih. Indonesia ini punya modal kepariwisataan yang sangat luar biasa. 1, punya alam yang sangat indah. Punya gunung yang menjulang, punya hutan yang menghijau, punya laut yang membiru dengan ombaknya yang sangat dahsyat dan indah, punya aliran sungai yang berkelok. Problemnya apa? Gunungnya gundul, sungainya menyempit, keruh, penuh dengan sampah. Kemudian lautnya, pantainya tidak tertata, banyak bangunan, kemudian kotor. Nah, caranya gimana? Gunungnya harus hijau kembali, lautnya harus bersih, indah, tertata, kelok sungainya harus terjaga, sampah-sampahnya tidak boleh ada, pariwisata pasti berkembang, taruhan saya. Yang kedua, infrastruktur jalannya harus pada mulus di mana-mana, petunjuk jalannya harus bagus, CCTV, keamanan pengendaranya harus terjaga, orang yang berlalu lintasnya tertata, teratur, petugasnya sigap, angkutan lautnya murah, angkutan udaranya murah, keselamatannya tinggi, nyaman, banyak diskon tiketnya, wisata. Yang ketiga, masyarakatnya ramah, menjaga budayanya, menjaga tradisinya, tidak berbohong, tidak menaikkan tarif angkutan, tidak menaikkan tarif beca, tidak menaikkan tarif andong, tidak menaikkan tarif ojek, tidak menaikkan tarif Grab, tidak menaikkan tarif taksi terhadap wisatawan, tidak menaikkan tarif makanan kepada wisatawan. Nah, kejujuran para pelaku usaha di bidang transportasi, di bidang makanan, di bidang fashion, yang jualan kaos, jualan baju, souvenir, semuanya sesuai dengan harga yang sebenarnya, nggak boleh ditambah-tambahin. Kemudian yang berikutnya apa lagi? Keamanan negaranya harus aman, bebas dari konflik, tidak boleh jalannya macet karena orang terus-terusan menggunakan jalan untuk menyampaikan berbagai pikiran dan gagasan dalam setiap hari. Kemudian tidak ada perkelahian antar geng, antar kampung, antar kabupaten, antar suku. Nggak boleh.
harus tertib negaranya, harus nyaman negaranya. Tidak boleh ada pemalakan, tidak boleh ada premanisme, harus bersih. Kemudian yang berikutnya adalah apalagi? Jaringan internetnya terkoneksi, telekomunikasinya terkoneksi, sinyalnya selalu menyala. Nah, kemudian yang berikutnya apalagi? Pemerintahnya ramah terhadap negara-negara lain, bercerita tentang bagaimana keadaan negaranya, bercerita tentang sejarahnya, bercerita tentang bagaimana masa depan negaranya. Nah, kemudian orang tertarik datang ke Indonesia. Jadi itu cara bagaimana kita meningkatkan kepariwisataan sehingga kita tidak menjadi pariwisata pemain lokalan. Apa pemain lokalan? Hanya ngandelin anak sekolah dari studi tour, nggak akan maju negara ini. Buat apa? Karena devisanya nggak akan masuk. Kita berharap devisa negara itu lahir dari kepariwisataan, yaitu duit luar negeri masuk ke kita. Bukan duit kita terus lari ke luar negeri. Caranya bagaimana? Perjalanan tiket Jakarta-Bali harus lebih murah dibanding Jakarta-Singapura. Perjalanan tiket Jakarta-Labuan Bajo harus lebih murah dibanding Jakarta-Malaysia. Nah, Jakarta-Thailand. Jadi perjalanan domestik kita harus lebih murah dibanding dengan perjalanan tiket ke luar negeri. Itu caranya. Kalau itu terjadi maka orang luar negeri datang ke kita. Tapi kalau sebaliknya, perjalanan luar negeri lebih murah, pada kabur ke luar negeri. Harus apa yang dilakukan? Membangun branding bangsa. Bagaimana membangun branding bangsa? Kita harus percaya, yakin pada keberadaban bangsa kita. Jos, maju wisata Indonesia, lemur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Well. Tapi iya sih Bang, aku pernah dengar terutama yang tiket itu ya katanya, tiket ke luar negeri tuh lebih murah tahu daripada kita kayak misalnya ke Labuan Bajo, ke mana Indonesia gitu ya. Iya. Iya. Tapi yang menariknya direspon dengan lumayan nih, kuliah gratis, judulnya mungkin bisa dikasih cara meningkatkan pariwisata dalam negeri gitu kan. Iya. Untuk menggait turis-turis dari luar negeri gitu. Tapi ini sedikit banyak mungkin aku polanya, formatnya ini Kang Deddy dapat setelah banyak berguru ke masyarakat Bali gitu. Seperti apa survei ke sana, karena yang barusan disampaikan itu kayak terjadi banget di Bali gitu kan. Keamanannya gitu kan, terus kentalan budaya itu masih ada, jadi ada poin plus daya tarik sendiri gitu kan. Tapi ya udah ya, mungkin ibu itu mau mendengarnya monggo gitu kan. Ini lumayan gratis loh, tips and trick gitu ala Deddy Mulyadi untuk meningkatkan pendapatan pariwisata gitu kali ya. Iya. Dan juga pasti aku yakin kalau misalnya diterapkan gitu ya Mang ya, masyarakat Indonesia pasti juga happy banget gitu. Tapi ya udahlah. Ya kadang ada pro, ada kontra gitu lah ya. Ini ada komenan dari kumpulan cewek idaman. Inilah jawaban buat Menteri Pariwisata. Dengerin tuh kan. Kena bisa tolong lah. Kita kasih next aja. Ninyo. Ya. Lastnya ini ada beberapa update dari kawasan Hibis ya. Ini saat para relawan menanamkan pohon ya, walaupun kondisinya berkabut, bisa kita lihat tetap semangat ceki-ceki. Play. Dari Kak Evan ya. Tuh bisa kita lihat audionya di mute karena lagu ya, takut kena copyright. Bisa kita lihat para relawan masih tetap bersemangat dan konsisten. Konsisten. Yang ini menunjukkan bahwa warga masyarakat para relawannya pun setuju kalau ini teh kawasan harus hijau gitu. Bukan wisata-wisata wow. Itu. Nah, nextnya ada update terbaru. Ninyo, bangunan last man standing yang akhirnya dibongkar. Ceki-ceki. Play. Ini kalau nggak salah kita kemarin tahunya ini tuh last ya. Iya. Karena untuk istirahat para pekerja gitu. Nah, sekarang dari Radar Bogor sudah beredar pembongkaran bangunan terakhir. Berarti bisa si biang lala masih kokoh sulit meureun si biang lala mah ya. Mungkin karena besi kali ya. Jadi mungkin karena dia biang lala gitu ya, jadi sulit. Nah, ini bangunan terakhir sudah mulai dirobohkan. Berarti menunjukkan bahwa proses pembongkarannya sudah hampir rampung ya. Yes. Tuh, aduh sayang pisan sungai jadi begini ya. Iya. Berarti
pas Kang Deddy ke sono, pas selesai mungkin sekalian nge-cross-check penanaman masih kurang berapa lagi gitu ya. Last cross check ini ternyata juara terakhirnya biang lala. Mungkin susah kali ya mau dilepasin bautnya, kendor ngegerolong, ngegelinding gitu ya. Tolonglah. Dan ini juga menunjukkan bahwa ya pekerjaannya masih berlanjut. Masih gitu. berlanjut, gila, mantap. Kita kasih bener-bener lastnya. Yus. Ninyo, yes. Radar Bogor yang ngeposting before and after. Wow. Audionya nggak aman kayaknya lagu tuh. Ceki. Play. Sebelumnya gede tuh aku lebih seneng ngeliatnya kayak gini, hijau-hijau daripada merah-merah begini teh. Bawaannya tuh kayak ngeri longsor tuh sebelumnya ya, before tuh biang lala. Nah ini istana terakhir nih. Ini bangunan udah sabe aja gitu ya. Tuh, ini apa nih, golep ya apa arena? Itu buat ini seluncuran. Oh, prosotan, bagoy. Ini masih biang lala nih, before lama pisan beforenya. Iya. Nah, sebenarnya bedanya dong dari copot nih grenelan ininya. Ini tuh belum sepenuhnya rampung, masih ada pembangunan lagi sebelah sini afternya. Edan. 2 minggu lebih ya? Iya. Edan gercepnya bener. Mana sebagian teh ada yang udah ditanamin. Targetnya tuh kalau nggak salah teh 5.000 pohon. 5.000 pohon. Edan nih tinggal pak kuat aja nih istana apa namanya? Istana utama sama biang lala kuat-kuatan. Tapi ya pemenangnya biang lala ini mah. Tapi kan itu kalau lihat gini tuh kan bisa dilihat juga ya Mang ya, kayak ya udah ngebabat pohon aja, ngebabat hutan aja karena samping depan belakangnya hutan semua itu kan. Tuh kalau bangunan dibongkar mah kelihatan pisan kan gundul ini teh. Iya, luasnya juga. Coba gimana mau nyerap itu. Makanya kan tadi himbauannya harus memperhatikan lingkungan juga gitu. Ibuku ini teh nggak memperhatikan lingkungan, makanya ditindak si ibu teh. Kumaha wae Bu. Liar. Yaudah mungkin segini dulu aja. Sambil kita nunggu updatean Kang Deddy yang katanya hari ini mau meluncur ke Hibis. Untuk penanaman pohon, mungkin sekalian nge-cross check prosesnya sudah berapa puluh persen. Ya udah seperti biasa. Sambil menunggu kelanjutannya ada update apa nanti kita update besok. Sekarang mah kita meluncur ke Thank to Super Tank. Cus. Yes. Super Tank Cinta kali ini ada 3. Langsung bangun sumpah bocah matre ya. Yang pertama kita buka dari Saninata. Bubarin aja ormas-ormas itu mengganggu ketenangan, sok galak, begitu ditangkap melempem nunduk minta maaf. Kadang memang jos katanya. Tapi kenapa Jabar doang yang istimewa? Ngiri banget. Gimana ini teh? Coba yang lain juga ikut istimewa. Nextnya dari Nining Kanah. Maaf Nyomang mau tanya, ormas itu apa? Wow, kurang tahu saya. Kebenaran memang ini apa mahasiswa baru di sini, jadi nggak ngerti mata kuliah ini ya. Beneran pisan nggak bisa jawab. Mohon maaf. Last dari Lukyun is back. Semoga semua pejabat di seluruh Indonesia akan seperti Kang Deddy. Meskipun banyak yang bilang pencitraan, ya kalau pencitraan modelan gini mah bagus lah. Jangan berita soal korupsi terus yang didengerin ke rakyat. Muak. Gitu. Mau emosi juga, marah ke siapa, dengar korupsi mulu. Mending kayak begini, jadi rakyat bisa ngomporin. Gimana nih Pak Bu Gubernur, masa kita nggak kayak gini? Gitu. Ya, dan habis. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain itu berkomen-komen bertisam-tisam bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasanya dan Mamang Abu yang bolos pakur matre langsung bangun begitu ngedengar super thanks. Duo tapi mangkok cabut dulu dan ciao.